Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Hibai fil hazanallahu wa iyyakum. Kita mengulas materi terakhir, yaitu membahas tentang apa? Membahas tentang terakhir membahas apa? Al-alam. Nah, isim terbagi menjadi dua, yaitu apa kemarin? Nakirah. Nah, itu umum dan khususannya dibagi dua, nakirah dan ma'rifah. Ma'rifah ada berapa kemarin? Ada 6. Apa saja? Dhamir, dhamair. Yang kedua al-alam. Yang ketiga ismul isyarah. Yang keempat ismul mausul. Yang kelima mu'arraf bi adah dengan tambahan alif alam. Yang keenam mudhafun ila ma'rifah, didofakan kepada salah satu di antara 5 hal ini. Kita sudah bahas dhamir, terakhir kita membahas tentang al-alam. Al-alam kemarin ditinjau dari dalalatihi, ada syakhsiyun dan jinsiyun. Nah, alam ditinjau dari alam ditinjau dari dalalahnya, penunjukannya ada syakhsiyun, ada jinsiyun. Nah, syakhsiyun apa di situ definisinya? Ma wudi'a li syai'in bi 'ainihi la yatanawalu ghairahu. Naam. Ma wudi'a li syai'in, kata yang dibentuk untuk sesuatu, ini masuk nakirah dan ma'rifah. Bi 'ainihi berarti dengan khusus ma'rifah saja. Tertentu, bi 'ainihi dengan tertentu. Kata yang dibentuk untuk sesuatu tertentu, la yatanawalu ghairahu, tidak mencakup yang lainnya. Berarti ini keluar dari mengeluarkan dhamir, isim isyarah, isim mausul dan ma'raf bi adah. Karena dhamir itu huwa, bisa huwa ini Muhammad, Khalid dan sebagainya. Kemudian isim isyarah dzalika itu bisa benda apa saja atau orang siapa saja. Sedangkan alam syakhsiyun, contoh Zaid, ya sudah Zaid saja, tidak ada yang lain. Makanya di situ Zaidun, terus Fatimah. Zaidun nama untuk laki-laki yang berakal, dzakar aqil. Fatimah nama untuk perempuan berakal. Ini sekedar contoh lain dari Zaidun apa? Khalidun, Muhammadun, Amrun, Umar dan seterusnya. Contoh lain seperti Fatimah apa? Fatimah, Aisyah, Zainab, Khadijah,
Yasmin, Ruqayyah, seterusnya. Kemudian di kitab diberikan contoh lagi Makkah. Ini sebagai contoh untuk apa? Nama tempat. Nama tempat. Seperti Makkah, Madinah, Riyadh dan seterusnya. Atau nama tempat tertentu seperti Badr, sumber Badr, Budha'ah atau Bidha'ah, sumur Bidha'ah yang dibahas tentang apa? Air yang banyak natan, banyak bangkai dan kotoran-kotoran di situ. Dan tempat-tempat tertentu seperti Aqabah. Kemudian tempat apa lagi? Yang Rasulullah pulang dari Haji Wada, kemudian ada peristiwa menyebut pembaiat disebutkan Masya itu apa? Hadis tentang apa? Astagfirullah, lupa nama tempat tertentu. Maaf. Dan itu tempat-tempat bisa untuk sebagai saksi. Kalau di sini ada Gunung Guntur, Gunung Malang, Gunung Pasir, sebagainya. Nama tertentu. Kemudian contoh lagi situ, Syadqom. Saya baca-baca dan mencari tahu sebenarnya pakai dal, yang sahih pakai dal. Syadqom karena dinisbatkan sebuah daerah. Ini fahal itu unta milik siapa? Nu'man bin Munzir. Nama unta milik Nu'man bin Munzir. Ini contoh untuk nama-nama yang kita berikan pada hewan-hewan. Jadi di budaya Arab sekarang pun sama. Kucing kita kasih nama apa? Kasih nama Marun kah? Kasih nama apa? Tertentu. Ini unta milik siapa tadi? Nu'man bin Munzir diberi nama Syadqom. Jadi ini masuk alam saksi karena menunjukkan kata ini dibentuk untuk menunjukkan sesuatu khusus yang mana tidak mungkin unta lain masuk dalam istilah Syadqom. Antum punya kendaraan kasih nama enggak? Barangkali kasih nama. Kemudian qaran. Contoh kemudian qaran. Qaran ini nama apa? Sebuah kabilah yang termasuk kabilah dari Uwais al-Qarni. Dari mana? Negeri Yaman. Tabi'in yang paling mulia adalah Uwais al-Qarni. Di masa Rasulullah tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nama kabilah Qarn bin Quraisy, kemudian kabilah-kabilah yang lain. Itu saksi. Jadi saksi itu apa? Ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairuhu. Atau ada hunya enggak? La yatanawaluhu itu. La yatanawalu ghairuhu. Kalau jinsi definisi apa di situ? Ma wudi'a li jinsin minal ajnas. Ma wudi'a li jinsin kata atau nama alam yang dibentuk untuk suatu jenis. Jadi dia secara makna disebutkan nanti di situ memiliki makna umum untuk satu jenisnya. Mirip nakirah, tapi secara lafaz, hukum lafaznya dia ma'rifat. Jadi catatannya apa? Nakiratun
fil makna tasibbu nakirah, menyerupai nakirah fil makna, terus wa ma'rifatun fi ahkamil lafzi. Secara mana umum. Contoh di situ apa? Usama. Usama di sini adalah untuk singa. Jadi apa bedanya Usama dan Asadun? Usama ini apa? Alam, Asadun nakirah. Usama ma'rifah, Asadun nakirah. Artinya sama. Hewan muftaris, hewan pemakan daging, hidup di mana? Di belantara, di padang rumput. Asad, Usama. Bedanya kalau Asad ini nakirah, Usama apa? Ma'rifah. Untuk singa orang Arab memberi nama Usama. Atau seperti di Jawa kalian nyebut babi hutan seperti apa? Bagong, ya. Celeng mungkin bahasa tuh babi hutannya Asadun ya. Kadang untuk namanya bagong kan. Seperti itu bisa untuk alam dan untuk asad. Apa lagi contohnya? Apa? Su'ala ini untuk Ta'lab. Su'alatu. Jadi Ta'labun. Ini mamnu nasarf, ini munsharif. Su'ala dan ta'lab sama-sama apa? Artinya musang. Bedanya apa? Ini nama untuk jenis musang, entah dia musang pandan, musang jenis-jenisnya. Yang penting apa? Su'ala. Bedanya ini nakirah, ini ma'rifah. Apa lagi? Du'ala. Ini untuk apa? Dibun. Nah, dibun itu apa? Serigala, wolf. Nah, serigala. Du'ala, dibun. Baik. Jadi ada poin tambahan bahwa untuk alam jinsi dia memiliki makna seperti nakirah, umum, singa, entah singa besar yang kecil atau singanya siapa, singa yang di kebun binatang atau singa yang liar, semuanya disebut Usama. Ja'aka Usama. Idza ra'aita nuyubal laythi zahiratan fala tadunna annahu yabtasimu. Kurang lebih gitu. Al-Mutanawi mengatakan, jika engkau melihat taring singa tampak muncul, jangan kira dia tersenyum padamu. Asyair Mutanabbi. Baik, sekarang ahkamu kalau sisi lafaz dia apa? Ma'rifah. Apa hukum alam
hukum lafadznya. Pertama, Bang, alam itu la yudhafu, tidak diidhofahkan. Zaidun enggak boleh Zaid Balikpapan, Zaidu Balikpapan, enggak boleh diidhofahkan. Kalau ingin disifati maka kasih sifat apa? Al-Balikpapani. La yudhaf, tidak jadikan mudhaf. Usama wa alam, dua alam enggak bisa jadi mudhaf. Adapun nakirah bisa. Asadul ghabah, asadul mimbar, singa mimbar. Apa maksudnya? Orator, betul. Kemudian yang kedua, la tadkhulu alaihi alif lam, tidak ditambahi alif lam. Al-usamah at-tu'alah tidak boleh. Nah, kalaupun nakirah, kalau nakirah bisa al-asadu at-tha'labu ad-dhi'u. Jadi secara hukum lafaz dia ikut apa? Ma'rifah. Nah. Yang ketiga, tada'u bihi, bisa dijadikan mubtada atau di awal kalimat, bisa dijadikan mubtada. Usama Zaidun qa'imun, Usamatu qadimatun atau qadim. Nah, bisa dijadikan mubtada. Adapun nakirah tidak bisa kecuali dengan beberapa syarat. Nah, kemudian yang keempat, yasihhu an yakuna sahibal hal. Yasihhu an yakuna sahibul hal, bisa menjadi sahibul hal. Itu kalau alam. Kalau nakirah enggak. Sahibul hal gimana? Ra'aitu Ahmada hadiran, aku melihat Ahmad datang. Ra'aitu Ahmada naiman, atau qara'a Hamidun jalisan. Hamid alam, jalisan halnya dengan duduk. Hamid alam bisa dijadikan sahibul hal. Tapi kalau nakirah tidak bisa. Nakirah tidak bisa dijadikan apa? Sahibul hal. Tahu kan sahibul hal? Ingat dikit-dikit. Nanti akan mengulang lagi. Kemudian yang terakhir, mamnu'un minas sarf ma'a illatin ukhra. Dengan illah yang lain dia menjadi mamnu minas sarf. Seperti kita pelajari kemarin, ada berapa illah yang bersambung dengan alam sehingga membentuk mamnu minas sarf? Ada sekitar yang bertemu dengan alam saja sekitar 6 ilal. Nama dengan muannats, terus nama dengan a'jam, nama dengan wazan, kemudian nama dengan adl, nama dengan alif dan nun, dan seterusnya. Kurang lebih ada 6 ilal. Maka bisa mamnu minas sarf, tidak berlaku pada isim nakirah. Berarti kalau di sini disimpulkan, alam jinsi itu maknanya seperti nakirah, umum, mencakup dalam kelompok itu. Tapi dalam hukum lafadznya dia adalah ma'rifah. Ini hukum lafadz.
Nah, itu alam jinsi. Di situ di kitab wa huwa fil ma'na kan nakirati, dia dalam arti makna seperti nakirah li annahu syai'un fi jinsihi, karena mencakup semua jenis dalam kata tersebut. Ada contoh Ummu Iryat. Ummu Iryat. Contoh itu apa? Untuk nama untuk apa? Nama untuk akrab, kala jengking. Nah, dibuat candaan sama temennya, kamu mau nggak nikahi Ummu Iryat? Sama seperti mau nggak di anadek apa namanya, sambungin sama Bintu Labun. Bintu Labun. Apa Bintu Labun? Anak unta. Dan kemudian ada juga Ummu Uqbah. Ummu Uqbah. Nama untuk apa? Dajajah. Ayam betina. Arab senang Ummu Uqbah. Nah, uhibbu Umma Uqbah. Bilang ke istrinya. Depan istri, uhibbu Umma Uqbah. Ummu Jabir. Ummu Jabir, katanya orang Arab, Ummu Jabir, uhibbu Umma Jabir. Yang kasih tahu, uhibbu Umma Jabir. Ummu Jabir ini nama untuk makanan. Tepung sama daging diolah tentu jadi makanan, atau orang Yaman menyebutnya harisa. Nah, namanya Ummu Jabir. Saya menyukai Ummu Jabir. Nah, Abu Sobir, nama untuk apa? Himar, apa? Keledai. Daging keledai hukumnya apa? Halal atau haram? Tergantung. Kalau liar atau biara. Kalau yang dipiara halal, yang dipiara haram. Kalau yang liar halal. Tapi kemarin pas dengar materi pembahasan fikih sama Ustaz Haikal, bisa dikatakan keledai liar sudah punah. Tinggal keledai yang dipelihara saja, ini haram saja. Adapun zebra termasuk yang halal, bukan keledai liar. Termasuk serigala, itu jenis anjing itu bukan. Ada ibunya bukan. Jadi air liurnya tidak senajis anjing. Nah, hari itu kembali lagi pembedaan seperti hamster, tikus atau bukan, tikus atau kelinci. Menang nyari tergolong dalam kelas tikus, jadi tidak boleh dipelihara walaupun lucu. Nah, buaya darat atau air? Kalau air berarti halal, kalau darat berarti haram karena muftaris. Kalau air halal dia. Nah, kalau Syafi'iyah disebut apa? Amfibi. Nah, di ilahnya disamakan dengan kodok.
Karena Syafi'iyah qada itu ilahnya amfibi dua alam. Sedangkan satu kita Imam Masyayikh menyebutnya ilahnya apa? Larangan, membunuh. Haramnya enggak dilarang. Tadi ada nama-nama hewan, ada Ummu Iryad, Ummu Uqbah, Abu Sabir, Abul Harith. Kalau Abul Harith apa? Kunyah untuk singa. Kunyah. Jadi singa itu ada punya nama Usama, punya kunyah Abul Harith. Nah, Allah a'lam. Kemudian alam terdiri ditinjau dari apa? Dalalah, penunjukannya. Kemudian ditinjau dari bentukannya. Atau tujuan pembentukannya. Ada isim, ada kunyah, ada laqab. Isim di sini berbeda dengan isim yang di awal. Maaf, kalau isim di awal ini kata, kalau isim ini nama. Makanya mas muka, yang dikatakan mas muka itu berarti ini isim untuk ini ya maksudnya. Siapa? Masmur rajul, masmu al-hirra. Nah, bisa. Kalau ini adalah pembagian jenis kata. Ada isim, fi'il dan huruf. Sama apa namanya? Penyebutannya, maknanya berbeda. Contohnya apa? Zaidun, Fatimah. Kemudian tadi Usamah, Tu'alah, Du'alah. Kalau kunyah maksud dirat bi abin, maksud dirat bi abin au. Contoh Abu Bakrin. Apalagi Abu Ahmad. Kunyahnya Nabi Muhammad apa? Abul Qasim, Abu Riyaz, atau Ummu Kulthum. Semoga orang-orang yang memberi nama anaknya Ummu Kulthum itu karena induk kepada putri Nabi, bukan kepada seorang penyanyi Mesir ya, penyanyi lama. Semuanya memberi kepada ini. Kalau penyanyi Mesir apa namanya? Ummi Kalsum. Dulu Abu Bakar. Kalau ini tuh nama orang, kalau nama hewan ada di situ. Tadi ya. Nah, Abul Harith kunyah untuk singa. Kemudian Ummu Iryad kunyah untuk apa? Nah, ala jengking. Tadi ada Ummu Uqbah. Terus Abu Sabir. Kalau makanan ada Ummu Jabir. Laqab ma asy'ara bi rif'ati musamma, yaitu nama yang diberikan untuk menunjukkan apa? Pujian, penghormatan kepada yang diberi nama. Ka Zainil Abidin, seperti Zainul Abidin. Siapa yang pertama kali punya laqab ini? Putra dari Husain. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abdul Muttalib.
Zainul Abidin. Termasuk yang dimuliakan oleh orang-orang Syiah. Dan Ahlussunnah juga wajib memuliakannya karena termasuk ahlul bait. Ahlussunnah itu pertengahan, tidak mengkultuskan ahlul bait dan juga tidak merendahkan ahlul bait, mencintai mereka sebagai keluarga Nabi. Disebutkan di dalam akidah wasithiyah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu wasat pertengahan, tidak ke Rafidhah juga tidak kepada bisa ke Khawarij atau apa istilahnya di dalam wasithiyah. Zainul Abidin atau Al-Imam, Syekhul Islam, Nasiruddin dan seterusnya. Ini adalah lakop-lakop apa? Untuk pempujian. Al-Allamah. Kalau di orang-orang Sufi lebih panjang lagi, Al-Kasyaf mungkin, atau lagi Al-Arif. Kalau orang yang ingin pujian tapi merendahkan diri, Al-Faqir, nyebut diri sendiri. Tapi tujuan awalnya adalah meredam diri biar tidak semua. Al-Faqir ila afillah atau Al-Faqir ila maghfiratillah. Au bid'atihi atau lakop julukan untuk apa? Dunu, kerendahan. Hina, kabatto, seperti apa? Bebek. Untuk orang Arab menyebut bebek, perumpamaan untuk bebek itu apa? Hina. Atau juga himar, keledai. Keledai. Contoh untuk apa? Dunu. Apa bedanya himar dan khimar? Himar keledai, khimar kerudung. Dulu ingat di kelas Zulifian, ya mungkin kesalahan sedikit ya namanya belajar. Ada yang pas baca hadis dalam Bulughul Maram, la sholata li haidin illa bi khimar. La sholata li haidin illa bi khimar. Terjemahkan apa adanya. Tidak boleh sholat bagi wanita yang haid kecuali dengan keledai. Salah lagi terakhir. Keledai. Maksudnya haid sini apa? Wanita yang sudah balik. Wanita yang sudah balik, yang sudah haid tidak sah sholatnya kecuali bikhimar, memakai kerudung. Jadi kalau belum balik, anak perempuan sholat tidak pakai kerudung boleh-boleh aja. Anak kecil, bahkan di orang Arab itu masih SD, masih kemana-mana nggak pakai kerudung. Ya, kita masya Allah sini, TK masih sudah pakai cadar lah. Asal tidak membuat terpaksa. Plus, contohnya lagi apa? Anfun Naqah. Anfun Naqah kemarin julukan untuk siapa? Ja'far bin Quraid. Saya lupa ingat tentang kisah ini dulu, nggak begitu fokus pas di kelas. Tadi saya cari tahu. Nama Ja'far bin Quraid ini di sini tak disebutkan adalah anak dari ayahnya. Ayahnya memiliki beberapa istri dan dia disuruh ibunya mengambil bagian daging unta yang disembelih oleh ayahnya, tapi dia terlambat. Yang lain yang pertama udah berangkat mengambil daging ini, terakhir dapat apa? Kepala unta. Akhirnya diangkatlah kepala itu dari hidungnya sehingga orang-orang menyebutnya Anfun Naqah. Akhirnya merasa malu, saking banyaknya orang, akhirnya mengenali Jabir ini dengan apa? Anfuna. Awalnya biasa aja. Ja'far ini akhirnya karena lama-lama disebut sambil diejek, akhirnya menjadi lakop yang jelek. Anfuna malu.
dan terus menerus sampai gede, sampai keturunannya bahkan disebutkan sampai keturunan ke-6 atau ke-7 sebutkan Bani Anfin Naqoh. Bahkan kalau turunannya mau nikah melamar, ditanya siapa kamu, disebutin nasabnya jelimet dengan menutupi julukan Anfin Naqoh. Karena kalau ketahuan Anfin Naqoh nggak mau keluarga yang perempuan kena imbas julukan jelek juga. Ngeri orang Arab ternyata ya kalau sekali turun temurun. Mereka suka mengingat tentang nasab. Hingga ada seorang penyair namanya Qutaibah. Dia tokoh penyair tapi cenderung syairnya itu hija. Hija itu mencela, menjatuhkan orang, mencela. Semua dicela. Dia itu condong ke syair. Kalau ada yang tidak baik, dia ungkapkan dengan syair. Bahkan sampai ibunya dicela, dirinya sendiri cela. Sampai pernah ngomong, mulutku sebenarnya enggan untuk ngomong, tapi nggak tahu kenapa ngomong sendiri. Saat aku melihat wajahku sendiri, yang Allah yang Allah jadikan buruk rupa. Dia mencela dirinya sendiri. Saking mudahnya melakukan syair, tapi yang ucapannya apa? Isinya celaan-celaan. Di zaman Umar bin Khattab juga ada kayak gitu, akhirnya dipenjara. Ada orang itu dipenjara, kemudian membujuk Umar bin Khattab dengan syair juga. Saya lupa, dengan sindiran. Bagaimana tentang burung yang sangkarnya sendiri tidak ada induknya? Bagaimana dengan syair-syair? Hanya biar Umar bin Khattab dibatasi. Ada tipe orang mungkin di sini namanya julid. Nah, ada kecondongan untuk ngomongin mencela ini, kurang sering kan ada tipe itu. Tapi ini ahli syair masalahnya. Nah, suatu hari berkunjung ke turunan dari Bani Anfin Naqoh tadi. Bani Anfin Naqoh. Disambutlah, dikasih jamuan. Biar apa? Nanti kalau enggak dijamu malah takutnya dicela lagi, udah hina, takut. Ada dijamu. Akhirnya karena senang, akhirnya diberikan syair pujian kepada Anfin Naqoh. Qaumun humul anf wal adnabu ghairuhum. Salah satu baitnya. Mereka adalah kaum yang disebut dengan hidung dan yang lain ada ekornya. Unta itu lebih tinggi mana, hidung sama ekor? Hidung. Qaumun humul anf, hidung. Wal adnabu ghairuhum. Yang orang lain mereka itu ekornya. Oh, jadi yang awalnya nama menjadi hinaan berubah menjadi pujian. Habis itu mereka bangga, ana Bani Anfin Naqoh. Semenjak itu. Gara-gara syair. Syair itu bisa merubah. Di orang Arab tuh bisa merubah keadaan. Orang sedih bisa berubah menjadi bahagia, orang baik bisa sedih dengan syair. Nama bisa menjadi baik dengan syair, atau bisa buruk dengan syair. Syair bisa namanya al-adab al-arabi. Rasulullah pun punya penyair. Siapa? Kalau nggak salah Hasan apa namanya? Abul Hasan Asy'ari deh. Kalau salah. Hasan bin Thabit punya penyair. Dan juga Abbasiyah juga sama. Bisa dibaca di bab syair itu. Nah, kelas. Jadi Anfin Naqoh. Masih berapa menit? 1 menit. Kita cukup berarti. Insyaallah kita bahas murajaah lagi terkait hukum-hukum. Ini kalau pembagian ketiga ditinjau dari apa? Tarkibnya. Ada tarkib apa? Tarkib idhofi, kemudian tarkib isnadi dan tarkib mazji.
Insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya tentang i'rab semuanya ini. Begitu juga ketika hukum ijtima antara isim dan kunyah, isim dengan laqab. Kita meraja dari itu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.